Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Bapak Ibu hadirin mengaku umat baginda Nabi Muhammad, yuk jawab salam dengan semangat. Bisa? Bubur sumsum campur es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Inna ma'al usri yusra. Shadaqallahu wa sadaqallahul adzim. Pertama yang saya hormati guru saya, kepala sekolah Yanik School, yang mulia Bapak Ahmad Al-Muhajiri. Semoga beliau selalu Allah berikan kesehatan, Allah selalu berikan keselamatan, dipermudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Dewan Dakwah se-Asia Tenggara, Syekh Abdul Syukur. Yang saya hormati Al-Wakil dari Jakarta Utara, Ustadz Tatang. Yang saya hormati Karafan Dagang. Di sini ada Karafan Dagang dari Cirebon, Bapak Ibu, yaitu Ustazah Sonia yang tadi berada di bangku sini. Yang saya hormati para tokoh, para alim ulama, umaro, dan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semuanya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat yang amat banyak. Di antaranya ialah nikmat iman wal Islam wal hidayah, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat kesempatan. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu hadirin memenuhi undangan kami dengan keadaan sehat. Betul? Ada yang kesini sakit? Ya, semoga yang datang ke sini dengan keadaan sakit Allah cepat sehatkan, Allah cepat sembuhkan. Amin. Amin. Dan nikmat yang paling nikmat di antara nikmat yang tersebut tadi adalah nikmat menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang datang ke sini adalah orang-orang pilihan Allah. Bu, tahu Menteri Perekonomian? Siapa? Nggak tahu. Kalau Menteri Keuangan tahu? Menteri Keuangan Purbaya. Kita lihat ada nggak di sini? Hadir nggak dia di sini? Karena Allah tidak memilih beliau untuk hadir di sini. Nah, inilah nikmat yang paling nikmat, menjadi orang-orang pilihan Allah dalam memenuhi undangan, ya, menghadiri majelis ilmu. Barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita yang hadir di sini merupakan orang-orang yang Allah mudahkan jalannya menuju surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, dan juga beserta para umatnya. Semoga kita semua yang hadir di sini semuanya merupakan bagian umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu mau dapat syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mau. Karena syarat masuk surga itu ada dua, ibu bapak. Satu, karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Betul. Bu, Pak, nih kalau saya tanya nih, kita yakin gak sih dengan amal ibadah kita yang ada, kita masuk surga? Kita yakin gak? Yakin kita bisa masuk surga dengan amal ibadah yang kita punya. Kira-kira lebih banyak mana? Amalnya atau maksiat ataupun dosanya? Jangan dijawab, cukup direnungkan dalam hati. Maka dari itu yang paling mudah untuk menuju surga Allah yaitu mendapat rahmat Allah dan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Bisa bagaimana caranya untuk mendapatkan rahmat Allah? Ya mari kita menjadi manusia insan-insan yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjauhi segala larangan-larangannya dan juga melaksanakan segala perintah-perintahnya. Bisa Ibu? Harus bisa ya, karena kita inginkan menuju ke surganya Allah. Dan yang kedua, bagaimana cara mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW? Ya kita minimal sekali Bu, kita mencontoh sunnah-sunnahnya. Nah nanti insya Allah kita akan mempraktekkan sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa sih contohnya? Ya salah satunya dengan cara bermuamalah. Apakah kanjeng Nabi Muhammad SAW bermuamalah dengan uang kertas? Bukan. Yang dilakukan dan dicontohkan adalah dengan koin dirham, ya, atau dengan koin dinar, emas. Ya silakan yang baru masuk untuk bergabung, silakan mencari tempat yang nyaman. Silakan masuk. Sebelum saya lanjutkan kembali. Ini sahabat saya, sahabat kecil saya. Ada lagi masih di luar? Kalau ada dipanggil. Oke, nanti langsung minta tolong dipanggil ya. Tadi sampai mana Ibu? Sampai mana? Oke, sampai sunnahnya kanjeng Nabi ya bertransaksi dengan koin-koin dinar ataupun emas, dirham ataupun perak. Itu yang paling ya bisalah kita realisasikan untuk transaksi itu. Dan yang kedua apa untuk mendapatkan syafaat kanjeng Nabi itu dengan cara bersolawat. Ibu solawat bisa? Gampang ya. Jadi ada beberapa banyak macam-macam solawat ya yang gampang aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau mau dipanjangin, boleh. Mau dinadakan, boleh. Silakan seperti itu. Jadi sholawat, Bu, nih saya kasih tahu nih, saya kasih bocoran. Tapi jangan bilang-bilang ya. Ini rahasia nih. Hanya kita yang tahu. Jangan bilang-bilang. Rasulullah saat ketika bersama malaikat Jibril alaihissalam melihat satu makhluk itu mempunyai tangan yang banyak. Tangannya banyak apa sedikit? Banyak. Dari tangan yang banyak tersebut, makhluk itu mempunyai jari-jari yang banyak. Tangannya banyak, jarinya banyak. Malaikat apa itu? Itu adalah malaikat penghitung setiap tetesan hujan. Ibu, bapak di sini bisa nggak menghitung tetesan hujan? Jangan hujan deh, gerimis, nggak bisa. Nah ini ada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai tangan banyak. Dari tangan yang banyak tersebut mempunyai jari-jari yang banyak. Tugasnya itu menghitung tetesan hujan yang jatuh ke bumi, bukan tetesan air mata, tapi tetesan hujan. Di saat ditanya, wahai malaikat Jibril, makhluk apakah itu? Malaikat Jibril menjawab, itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang bertugas menghitung tetesan air hujan yang turun ke bumi. Tapi ada satu yang tidak bisa dia hitung. Apa yang tidak bisa dia hitung? Adalah hamba Allah, umat baginda Nabi Muhammad yang bersolawat kepada Nabi. Pahalanya tidak bisa dia hitung. Luar biasanya kita bersalawat kepada Nabi, sehingga
Malaikat yang punya tangan banyak, mempunyai jari yang banyak, tidak bisa menghitung nilai pahala orang yang bersalawat kepada Nabi. Ya bisa ya bersolawat. Ya sambil masak gak batal, sambil goreng-goreng, bolak-balik, Allahumma sholli ala Muhammad, silakan dijanjiin juga gak apa-apa. Seperti itu ya, bisa ya. Semoga kita semua yang ada di sini merupakan bagian umat dari Nabi Muhammad SAW yang akan mendapat syafaat kelak di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, itu mukadimah dari saya. Panjang ya Bunda? Panjang ya? Baik, nanti kita persingkat di sosialisasi ataupun kajiannya. Nah, nanti mohon bersabar ya ibu-ibu. Nah, saya akan menjelaskan peradaban manusia ya dari cara bermuamalah hingga dari zaman dulu hingga sekarang di zaman modern. Manusia itu adalah tergolong dari manusia sosial ya. Jadi maksudnya membutuhkan manusia yang lain. Tidak bisa manusia itu hidup sendiri, tidak memerlukan bantuan orang lain. Betul. Di sini ada yang nggak butuh tetangga. Butuh semua ya. Semuanya butuh tetangga karena kita itu adalah makhluk sosial. Dan salah satu nilai nyatanya adalah ketika ada yang membangun rumah, pasti membutuhkan orang lain. Si kaya dan si miskin itu sama-sama mulia Bu. Ya, orang kaya mulia, orang miskin juga mulia. Karena dengan adanya orang kaya, jadi orang kaya tersebut bisa mempekerjakan ataupun meminta bantuan, misalnya membangun rumah, ya kan? Jadi diupah, dipekerjakan, dan orang miskin pun memerlukan orang kaya. Jadi simbiosis mutualisme. Jadi sama-sama berpengaruh dan sama-sama menguntungkan. Dan cara bertransaksi pada peradaban awal-awal manusia itu dengan cara barter. Bapak Ibu tahu sistem barter, yaitu pertukaran barang yang berharga dengan barang yang berharga tentunya. Misal, saya seorang petani, Ustadz Tatan adalah seorang peternak yang menghasilkan daging. Saya petani menghasilkan beras, misalnya. Saya mau makan, masa iya beras doang Bu? Enak nggak? Kalau pakai daging enak nggak? Apalagi dagingnya dipanggang, enak sekali. Jadi saya menghampiri Ustadz Tatan. Ustadz Tatan, saya membutuhkan daging. Mau tidak Ustadz Tatan membakarkan dagingnya dengan beras? Bila Ustadz Tatan setuju dan ridho untuk dibakar, maka terjadilah transaksi tersebut. Tapi ada Bu, jadi ini amat sulit dilakukan bila dengan transaksi barter. Misalnya saya udah punya daging karena udah ditukar dengan beras dengan Tatan ya dagingnya. Tapi saya butuh sayur. Nah sayur itu Pak Tatan juga butuh. Nah akhirnya Pak Tatan pergilah ke tukang sayur. Nah, tukang sayur butuh daging. Nah misalnya sayur itu kan sifatnya cepat busuk ya Bu ya. Nah sedangkan daging, nah itu juga ada masa busuknya. Nah sedangkan beras yang saya punya itu tahan lama Bu. Jadi si pedagang sayur dan pedagang daging, saya pedagang beras yang stoknya mungkin bisa disimpan lama, itu kalau misalnya menukarkan 1 karung beras, ditukarkan dengan kira-kira kalau sayur kangkung dapat berapa banyak? 1 gerobak misalnya. Mungkin nggak saya habisin 1 gerobak? Nggak mungkin. Kalau misalnya disetarakan, mungkin 1 karung beras dengan sayur ataupun dagingnya ya 1 gerobak, itu kan akan sia-sia. Maka dari situ pemikiran umat manusia itu berkembang Bu. Jadi ada transaksinya itu selain barter dan dia dikembangkan. Waktu zaman itu muncullah yang namanya kerang kroni. Nah, itu dianggap oleh masyarakat setempat itu lebih berharga, mudah disimpan dan tahan lama. Kerang kroni. Dan ada juga garam. Garam jadi untuk alat sebagai barter, jadi ditukarkan. Jadi garam itu juga tahan lama. Nah jadi seiring berjalannya waktu, semua itu berkembang Bu. Jadi ada 6 benda ribawi.
1 emas, 2 perak, 3 gandum, 4 kurma, 5 jawawut, yang keenam terakhir adalah garam. Nah, dari 6 benda ribawi ini itu semuanya bisa untuk menjadi alat barter karena sifatnya tahan lama. Tapi setahan lamanya benda-benda tersebut, ada 2 benda yang paling tahan lama hingga beratus-ratus tahun. Apa itu? Gandum bisa nggak sampai ratusan tahun, Bu? Pasti dia akan busuk. Garam bisa nggak? Tidak, karena dia akan menyusut. Apalagi jawawut itu juga tidak bisa. Itu model biji-bijian ya, jawawut itu, Bu ya. Kayak sehari-hari ya. Apalagi kurma juga tidak bisa sampai ratusan tahun. Tapi ada yang bisa sampai ratusan tahun. Apa itu? Emas dan perak. Buktinya apa, Pak? Jangan ngomong doang. Saya kasih buktinya, tercantum dalam Al-Quran, Bu. Di surat Al-Kahfi, tahu kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi. 7 pemuda adalah apa? Pemuda tersebut menghindari raja yang zalim, maka dia bersembunyi ataupun beristirahat di dalam goa. Saking lelahnya, mereka itu hingga tertidur lelap. Berapa lama tidurnya, Bu? Bapak ada yang tahu? 300 tahun lebih ya. Jadi 300 tahun lebih. 309 tahun ya Ustaz ya. Nah, di saat mereka tidur, salah seorang dari pemuda itu pergi ke pasar karena merasa lapar. Ibu-ibu kalau bangun tidur lapar nggak? Nah iya sama, pemuda itu juga lapar. Ia pergi ke pasar dengan uang yang dia bawa selepas dia pergi dari Raja Jolim itu, menghindari Raja Jolim itu. Pergi ke pasar dan koin-koin tersebut ternyata masih bisa dibelanjakan, Bu. Berapa tahun tadi? 309 tahun. Itu masih berlaku dan diterima oleh pedagang setempat, Bu. Nah, dari 6 benda ribawi itu yang paling cocok untuk dijadikan alat tukar adalah emas dan perak. Sehingga di kerajaan Persia ya, Ustaz kata ya, itu mengadopsi koin perak ataupun dirham ya menjadi mata uang pada saat itu. Dan juga di kerajaan Romawi itu dicetak koin emas ataupun dinar sebagai alat tukar yang bernilai tinggi. Dan itu dikembangkan ya dan ditransaksikan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para sultaniyah ya, hingga terakhir pada saat sultannya itu tumbang baru beralih ke kertas. Nanti saya jelaskan kenapa bisa beralih seperti itu. Nah, jadi yang tadi saya sebutkan, untuk mendapatkan sunnah-sunnah Rasul, kita sebisa mungkin mengikuti contoh-contoh yang Rasulullah SAW lakukan, yaitu dengan transaksi menggunakan koin perak atau dirham, koin emas ataupun dinar untuk transaksi yang lebih besar. Nah, menariknya di sini kita saat ini bertransaksi dengan uang kertas, betul? Ada yang masih pakai barter? Nggak ada ya. Jadi semuanya pakai uang kertas sekarang. Kenapa? Dari uang koin-koin emas atau koin perak itu beralih menjadi uang kertas. Pada zaman Sultaniyah terakhir ya, saya katakan ya, Ustazah Sonia. Jadi para masyarakat itu dihimbau